Ketua KPK Firly Bahuri. Ketua KPK telah menyandang status tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam penanganan kasus di Kementerian Pertanian. Status tersangka kepada Firly diputuskan tim penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri dalam gelar perkara Rabu malam 22 November 2023. Salah satu barang bukti yang memperkuat dugaan pemerasan adalah bukti penukaran falas senilai 7,4 miliar rupiah. Diduga pemerasan berlangsung selama 3 tahun. Diduga bukti falas ini ditemukan salah satunya dari peran ajudan Firly Bahuri bernama Kevin Egananta. Kevin telah diperiksa. Setelah menjadi tersangka dugaan pemerasan, Firly Bahuri diduga masih berkantor di KPK. Iring-iringan kendaraan Firly Bahuri terlihat keluar dari perumahan Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat. Di antaranya mobil sedan berplat B1990 RFP. Mobil ini diketahui adalah mobil yang mengantar Firly Bahuri diperiksa di Barreskrim Polri pada 24 Oktober 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan meski tersangka, Firly tetap Ketua KPK. Polda Metro Jaya akan mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Semua pihak yang diduga terlibat dipastikan diperiksa untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang kasus dugaan pemerasan tersebut. Beredar kabar Ketua KPK Firly akan diperiksa Polda Metro Jaya pada 16 Oktober mendatang terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut Firly Bahuri akan diperiksa bila sudah layak untuk diperiksa. Kapolda menambahkan Firly layak tidak diperiksa sebagai saksi akan ketahuan dalam proses penyidikan yakni terkait atau tidak dalam kasus yang dilaporkan. Pak, kabarnya Senin Pak Firly bakal diperiksa ya Pak di Polda Metro? Yang pemerasan Pak? Iya, soal pemerasan. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi gitu. Pak, Saya tidak berandai-andai, nanti semuanya kepada penyidik tentang hasil yang telah dilakukan dalam mengumpulkan alat bukti, baik saksi maupun bukti-bukti yang lain, alat bukti yang lain. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak memastikan semua pihak diduga terlibat dalam kasus tersebut akan diperiksa untuk mengumpulkan alat bukti. semua akan melakukan pemeriksaan semua saksi yang ada dalam peristiwa dugaan tindak pidana terjadi. Karena kan penyidikan itu tujuannya adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Memantau kasus Firly Bahuri mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Jenderal Bintang 4 itu bernama Budi Gunawan. Budi Gunawan menjabat Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam. Budi Gunawan salah satu jenderal senior di Polri, jabatan terakhirnya di Korps Bayangkara yakni Wakapolri. Saat ini Budi Gunawan terus mengikuti perkembangan kasus dugaan pemerasan yang menjerat ex-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri. Ini disampaikan Budi Gunawan merespons pertanyaan awak media mengenai kasus Firly Bahuri yang mandek di Polda Metro Jaya. Untuk diketahui, Firly telah ditetapkan tersangka pada 22 November 2023 terkait dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Meski demikian, Firly hingga kini belum ditahan dan berkas perkaranya pun tak kunjung dilimpahkan ke kejaksaan. Ini Kompolnas, periode baru dan kita akan mengikuti dinamika perkembangannya seperti apa. Kata Budi Gunawan dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2024, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Ini menegaskan bahwa Kompolnas menghargai langkah hukum Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk mengusut kasus Firly Bahuri. Ia berpendapat mungkin saja Polri tengah berupaya mencari alat bukti mengenai kasus ini. Tentu Polri mempunyai alat-alat bukti yang harapannya tentu mempunyai, terkait dengan alat bukti yang terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan. Dan kita menunggu saja perkembangannya seperti apa, ungkap Budi Gunawan. Namun ia mengingatkan bahwa kerja-kerja Polri harus mengedepankan aspek pembuktian, tidak hanya ketika menangani kasus Firly.